Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Bu Maliha. Hari ini Bu Maliha akan membahas soal-soal penilaian tengah semester bersama anak-anak kelas 5. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja masuk di soal yang pertama. Di masa pandemi ini, banyak sekali masyarakat Indonesia yang terkena dampak akibat pandemi. Salah satu dampak akibat pandemi adalah bidang ekonomi. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mengalami kesulitan. Melihat kondisi ini, Fadil dan teman-temannya berencana memberi bantuan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Karena Fadil menyadari bahwasanya orang yang mampu tetapi tidak memberi bantuan, maka orang miskin tergolong orang yang mendustakan agama. Hal tersebut sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'un yang berbunyi, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. B. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. C. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. D. Fawailul lil musallin. Kira-kira jawabannya yang mana yang paling tepat? Ya, yang paling tepat adalah yang C. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Soal nomor 2. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. A. Ala. B. Wala yahuddu. C. Al miskin. D. Ta'ami. Urutan yang benar untuk ayat di atas adalah A. B. D. C. A. B. B. A. D. C. C. B. C. A. D. D. B. A. C. D. Kalian bisa pause video ini sebentar, difikirkan kira-kira jawaban yang paling benar apa. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. B. A. D. C. Yang berbunyi wala yahudzu ala ta'amil miskin. Kita lanjutkan di soal nomor 3. Berikut ini yang termasuk ciri orang yang mendustakan agama adalah A. Orang yang selalu menyantuni anak yatim. B. Orang yang melaksanakan sholat tepat waktu. C. Orang yang menghardik anak yatim. D. Orang yang selalu bersedekah. Mana nih yang benar? Ya, yang benar adalah yang C. Orang yang menghardik anak yatim. Menghardik ini bisa diartikan dengan menyiksa, kemudian tidak memberikan bantuan kepada anak yatim, kemudian bisa juga diartikan merampas hak-hak anak yatim. Ini namanya menghardik, menyakiti. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 4. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia disebut A. Nabi. B. Rasul. C. Malaikat. D. Kiai. Yang benar yang mana? Ya, yang benar adalah yang B. Rasul. Jadi Rasul itu utusan Allah, menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Soal berikutnya. Suatu hari Anita pergi ke rumah Lala untuk belajar kelompok.
Saat hendak pulang, hujan turun dengan sangat lebat. Saat itu Anita tidak membawa payung. Akhirnya Lala meminjami payung miliknya dengan syarat esok pagi harus dikembalikan. Keesokan paginya Anita langsung mengembalikan payung Lala karena ia telah berjanji akan mengembalikannya. Dari kisah di atas, sikap Anita termasuk contoh meneladani sifat Rasul, yaitu A. Siddiq, B. Amanah, C. Fatonah, D. Tablik. Yang mana nih kira-kira? Ya, yang benar adalah yang B. Amanah. Kalau siddiq itu artinya berkata benar. Sedangkan amanah, Nana, ini artinya dapat dipercaya. Anita tadi sudah dipercaya oleh Lala untuk membawa payung, tapi paginya harus mengembalikan. Nah, Anita menepati janjinya. Sedangkan Fatonah itu artinya cerdas. Dan tabligh artinya menyampaikan. Paham ya? Soal berikutnya, perhatikan nama-nama Rasul berikut ini. 1. Nuh, 2. Ibrahim, 3. Ilyas, 4. Musa, 5. Isa, 6. Hud, 7. Muhammad. Yang termasuk Rasul Ulul Azmi adalah A. 1, 2, 4, 5, 7. B. 1, 2, 3, 4, 5. C. 1, 3, 4, 5, 6. D. 1, 2, 5, 6, 7. Mana nih yang benar? Difikirkan dulu ya. Video Bu Maliha kalian pause, kalian coba jawab sendiri. Ya, yang benar adalah yang A. 1, 2, 4, 5, dan 7. Biasa disingkat dengan NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Diingat-ingat ya. Soal nomor 6. Berikut ini contoh meneladani sifat para Rasul Ulul Azmi, kecuali A. Teguh dan sabar dalam belajar, B. Teguh dan sabar dalam beribadah, C. Teguh dan sabar dalam meninggalkan kewajiban sekolah, D. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Yang benar adalah yang C. Teguh dan sabar dalam meninggalkan kewajiban sekolah. Itu merupakan bukan contoh meneladani sifat para Rasul Ulul Azmi ya. Ingat anak-anak, Rasul Ulul Azmi ini merupakan Rasul Allah yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Soal nomor 7. Saat berjalan-jalan di taman, Nadia melihat ada seorang nenek tua renta yang sangat kelaparan. Kemudian Nadia memberinya sebungkus nasi yang baru saja ia beli. Meskipun tidak ada orang yang melihat tindakan Nadia, ia tetap memberikannya. Sikap Nadia tersebut termasuk mengamalkan perilaku A. Sederhana, B. Pantang menyerah, C. Toleransi, D. Ikhlas. Yang tepat adalah yang D. Ikhlas. Jadi orang yang ikhlas ketika dia beramal, dia tidak harus menunggu dipuji orang lain, dilihat orang lain, karena yang dia lakukan semata-mata diniatkan karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 8. Ciri-ciri orang yang ikhlas kecuali A. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian, B. Selalu menceritakan tentang amalnya kepada orang lain, C.
tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. D. Beramal dengan tekun dan rajin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana nih yang paling tepat? Ya, yang paling tepat adalah yang B. Selalu menceritakan tentang amalnya kepada orang lain. Karena itu bukan merupakan ciri orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas ketika beramal, dia tidak akan pernah menceritakan amal kebaikannya kepada orang lain. Nomor 9. Sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya di bulan Ramadan adalah A. Sholat duha, B. Sholat tahajud, C. Sholat fajar, D. Sholat tarawih. Yang benar yang mana nih? Iya, yang benar adalah yang D, sholat tarawih. Sholat tarawih ini sama seperti sholat sunnah biasa, yang membedakan hanya niatnya. Nah, Bu Maliha bacakan niat sholat tarawih sebagai makmum ya. Usolli sunnatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk pengerjaannya anak-anak, ketika masanya Nabi mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Jadi mengerjakan 2 rakaat dulu baru 1 salam. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Diingat-ingat ya, sholat witir ini merupakan sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil. Seperti 3, kemudian 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih ini dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 kali salam. Lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi cara pengerjaannya, sholat witir 2 rakaat kemudian salam, ditambah 1 rakaat lagi kemudian salam. Soal nomor 9. Berikut ini merupakan manfaat tadarus kecuali A. Memperlancar membaca Al-Quran, B. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda, C. Menambah kesibukan, D. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Kira-kira yang mana nih jawaban yang paling tepat? Ya, yang paling tepat adalah yang C. Menambah kesibukan. Terakhir soal nomor 10. Amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan kecuali A. Melaksanakan sholat tarawih, B. Membicarakan orang lain, C. Tadarus, D. Bersedekah. Yang mana nih? Minggu lalu sudah Bu Maliha jelaskan ya amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang bukan termasuk amalan bulan Ramadan adalah yang B. Membicarakan orang lain. Itu tadi pembahasan soal-soal tentang persiapan penilaian tengah semester. Semoga anak-anak dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan soal-soal penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan minggu-minggu ke depan. Bu Maliha akhiri, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.